Jam 3 pagi guys, mulai sahur di minimarket Jepang. Coba kalau di Indonesia minimarket kayak gini itu ada di Indonesia, itu sampah aku yakin itu pating neletek di mana-mana. Pating neletek guys, di mana-mana di setiap sudut itu pasti ada sampah. Apalagi tempatnya enak kayak gini buat nongkrong dan bebas parkir, gratis, alias gratis. Nggak ada orang yang mungut parkir di minimarket kayak gini di Jepang. Itu gratis tis. Kalian harus cobain kare Jepang. Itu beda dengan kare yang ada di Indonesia atau di India gitu ya. Bahkan aku yakin kalian tahu kare itu berasal dari Jepang. Tapi sebenarnya menurut aku kare itu bukan dari Jepang, itu dari India menurut aku. Jadi ini sekitar jam 3 pagi, jam 3 kurang 5 menit pagi. Cuma ada 2 mobil yang lewat. Ini masih bulan Ramadan tahun 2025. Puasa ke 23 hari. Likuran guys, naik nang Jawa itu likuran. Ini jam 3 pagi aku rencananya itu aku mau nyoba sahur di minimarket Jepang karena aku lupa. Mau sahur itu tadi aku lupa, malah ketiduran. Habis pulang kerja itu aku langsung tidur dan aku nggak liwet gitu ya, nggak masak nasi. Jadi untuk cari hematnya, cari cepetnya, aku itu nyoba sahur di minimarket Jepang. Ini Jepang, suasana Jepang jam 3 pagi di desa Kurogawa. Edian guys, sepi banget. Ini lampu abang hijau nih. Ini lampu abang hijau. Plus orang anak wong. Yakin sepi banget, orang anak wong liwat. Orang anak mobil liwat. Jam 3 pagi guys, mulai sahur di minimarket Jepang. Ini bruk ya, ini jembatan. Di atas sana itu kuburan. Jadi kita itu lewat bawahnya kuburan. Perlu teman-teman ketahui kalau minimarket di Jepang itu bukannya 24 jam. Hampir rata-rata minimarket Jepang itu bukannya 24 jam. Ini di Jepang itu banyak ini karung-karung kayak gini, ini. Banyak karung-karung kayak gini. Ini apa guys? Pengen tahu ini apa? Ini kalau nggak salah ini kayak kerikil. Jenis kayak kerikil garam ya. Nah menurutku ini garam. Kalau aku lihat di YouTube lainnya itu garam, ini semacam garam. Ini untuk mencegah kepleset ketika salju itu turun lebat. Jadi udah disediain sama pemerintah Jepangnya, sama pemerintah daerah di Jepang. Jadi ini kayak garam disediain di jalan-jalan ketika mengantisipasi agar jalan tidak licin ketika turun salju lebat gitu ya. Jadi gratis guys, ini fasilitas gratis dan nggak ada orang yang rese ngambilin terus dibawa pulang buat dipakai sendiri gitu, nggak ada ya. Ini fasilitas umum. Family Mart ini salah satu minimarket paling terkenal di Jepang. Ini bukanya 24 jam. Ini kalau di Indonesia mungkin kayak Alfamart 24 jam gitu ya. Kalau di Jepang itu minimarket kayak gini itu biasanya ada yang namanya makanan nasi gitu ya, sejenis nasi, onigiri, chicken, mie, dan mie di sini tuh bisa diseduh di sini. Nanti kita coba makannya di sini karena di dalam minimarket ini itu nggak ada kursinya, nggak nyiapin kursi, jadi nanti kita makan di sini, lesehan aja, kayak makan di luar gitu. Cuma ada 3 mobil. Ini biasanya kalau yang parkir di sini itu mobil penjaga minimarket. Penjaganya itu 2, pengunjungnya itu ada 3 mobil. Ini malam minggu. Dan malam minggu di Jepang itu sepinya kayak gini. Ini jam 3 pagi, ini jam 3 pagi, jadi maklum kalau sepi kayak gini. Oh iya, kalian tahu kan kalau di tempat tinggalku ini, di desa tempat aku tinggal ini, itu orang Indonesia itu ada 400 orang lebih. Biasanya kalau malam minggu itu parkir
sepedanya orang-orang Indonesia pada nongkrong guys, pada nongkrong di sini. Jadi pusat nongkrongnya anak-anak Indonesia, orang-orang Indonesia yang kerja di daerah sini itu nongkrongnya di Family Mart ini. Tapi nggak tahu kenapa malam ini itu jam 3 pagi ya jam 3 pagi ya, siapa yang mau nongkrong. Tapi ya orang Indonesia biasanya jam 3 pagi ya masih pada nongkrong. Tapi malam ini nggak tahu kenapa itu sepi, nggak ada orang sama sekali. Ini banyak mobil lewat guys, banyak mobil lewat. Oke, langsung aja kita masuk ke Family Mart-nya. Kita cari menu buat kita sahur hari ini. Selamat datang di Indomaret gitu ya. Kalau di sini selamat datang di Family Mart gitu. Kalau di sini nggak selamat datang sih, ngomongnya itu irasaimase gitu. Ini minuman Jepang. Showcase minuman di Jepang itu isinya kayak gini. Banyak minuman bersoda, kopi. Rata-rata di sini tuh kopi guys ya, hampir sama kayak di Indonesia sebenarnya. Kopi semua. Bir yang nggak boleh telat itu bir. Di sini bir. Oh ya, ini mau tak tunjukin. Ini salah satu minuman keras yang ada di minimarket ini, dijual secara bebas di sini. Ini minuman keras semua. Ini minuman keras soju anak Korea ini guys. Chamisel, namanya Chamisel. Dari bawah sampai atas itu minuman keras semua. Ini mie. Kita nyoba cari mie. Kita nanti makannya mie guys. Kayaknya yang ini nih. Ini kita nyari yang nggak ada babinya. Ini kayaknya shrimp tempura soba. Ini apa? Udang. Soba yang di atasnya itu dikasih topping tempura udang. Ini guys, ini. Ternyata ramai juga minimarket jam 3 pagi. Ini ada orang sarungan. Ini bukan orang Indonesia guys. Orang sarungan ini biasanya orang Bangladesh. Ini es krim. Ini jenis-jenis es krim. Tahu nggak kalau es krim di Indonesia dan di Jepang itu harganya itu hampir-hampir sama, hampir-hampir mirip. Ini ciki di sini. Ciki itu harganya juga mirip-mirip kayak ciki-ciki di Indonesia. Harganya itu berkisar antara 10 sampai 15.000. Tapi tahu nggak, di sini gaji itu rata-rata 20 juta dengan harga makanan yang semurah ini. Kadang ada yang murah, ada yang mahal gitu ya. Tapi rata-rata ya masih terjangkau sih. Rata-rata malah harganya itu mirip-mirip kayak makanan-makanan jajan-jajan kayak di Indonesia, itu mirip-mirip. Kalau di Indonesia gaji 22 juta, makanan harganya kayak gini. Kalau di sini tuh gaji 20 juta, harganya tetap sama makanannya. Jadi lebih baik kerja di Jepang atau di Indonesia? Terserah kalian. Ini harganya sama-sama mirip-mirip guys. Mirip-mirip kayak minuman kopi-kopi kayak gini itu harganya mirip-mirip kayak minuman-minuman di Indonesia. Kopi kenangan gitu ya, kayak kopi kenangan, kopi apa itu warna-warna itu di Indonesia. Harganya mirip-mirip. Ini antara 15.000, 20.000. Di Jepang ada bawang merah versi jumbo kayak gini. Ini bawang bombay tapi versi bawang merah. Ada yang penasaran nggak kalau kondom di Jepang itu dijualnya itu kayak gini? Ini kondom kemasan di Jepang itu dijualnya kayak gini. Aku juga kadang penasaran. Ini apa? Oh ternyata di belakangnya itu ada gambar kayak gini. Ini rata-rata babi guys. Chicken katsu kare.
Oh, mungkin yang ini aja, ini chicken katsu kare, harganya 60.000 guys. Nasi segini harganya 60.000. Kita cari yang ini. Kita mau sahur, jadi kita nyari yang kenyang. Kita nyari nasi. Ini lalaban. Ini lalaban guys. Ini teh hangat. Ini teh hangat ya. Minuman ini harganya cuma 16.000. Satu botol ini 16.000. Mungkin hampir sama kalau di Indonesia juga minuman-minuman itu harganya itu sekitar antara 10 sampai 15.000 gitu ya. Ini tinggal aku sendiri yang di sini. Aku nyari pisang, nggak ada pisang guys. Gini, kita beli jeruk aja. Ini buat kita nanti makan buahnya. Ini jeruk. Ini jeruk segini. Ini nggak ada 1 kilo mungkin. Ini 40.000. Harganya 40.000. Ada cuma tak. Oke, sekarang kita seduh mie-nya. Ini mie soba guys ya. Jadi beli mie di Jepang itu bisa langsung diseduh di tempatnya, bisa makan di sini bebas. Sebenarnya dulu di sini itu kursi sama meja buat makan, tapi mungkin karena lama kelamaan itu nggak ada yang make ya. Orang-orang kita, orang-orang Indonesia sukanya itu biasanya makan di luar. Nongkrong. Ini kita sukanya orang-orang Indonesia sukanya di sini itu makannya nongkrong kayak gini. Sambil nunggu mie-nya diseduh, ini mie-nya lagi diseduh pakai air panas tadi. Kita mau nyoba makan jeruknya, guys. Ini namanya chicken katsu kare. Jeruk di Jepang itu premium ya? Jeruk di Jepang itu enak, seger. Ini teh hangat guys. Negara 4 musim. Jadi kalau di minimarket kayak gini itu disediain showcase minuman untuk yang dingin sama yang hangat. Ini salah satu minuman yang tak ambil di showcase minuman hangat gitu ya. Minuman hangat. Jadi cocok diminum buat pas musim dingin kayak gini. Ini lagi adem guys. Ini lumayan adem. Ini suhu antara 10 sampai 11 derajat kalau tak cek tadi. Kalau tak cek tadi itu suhu malam ini tuh antara 10 sampai 11 derajat. 9, 10, 11 itu ya. Antara segitulah. Ini sumpit. Kalau beli makanan di sini otomatis petugasnya nggak tanya-tanya ya, langsung dikasih sumpit kayak gini. Apalagi beli mie. Kalau beli mie kayak gini, itu langsung dikasih sumpit. Ini dalamnya, mie soba. Itu mie-nya warnanya agak coklat-coklat gimana gitu. Nih. Ini ada tempura. Tempura udang. Mantep guys, yakin. Adem-adem mangan mie.
chicken katsu kare. Ini pertama kali aku makan chicken katsu kare. Kita buka menu sahur utama kita yaitu chicken katsu kare. Ini chicken katsu tapi dibikin versi kare. Ini baru pertama kali aku mau makan yang namanya chicken katsu kare. Biasanya chicken katsu doang gitu ya. Biasanya cuma chicken katsu ditambahin sama saus. Tapi di minimarket ini ada yang namanya chicken katsu kare. Ini jadi versinya chicken katsu tapi ditambahin kare gitu. Kita coba seperti apa rasanya dari chicken katsu kare ini. Tadi udah diangetin ya. Jadi kalau beli makanan di sini itu bisa diangetin, bisa ditawarin, bisa diangetin gitu. Kalau makan kare itu harus pakai sendok. Nggak bisa pakai sumpit. Ini sendok sekali pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ini yang namanya kare, guys. Enak. Kare. Makanan kare yang dijual di family mata kayak gini itu rasanya luar biasa. Enak, guys. Enak, yakin serius. Panas, guys. Tapi rasanya ini chicken katsu kare ini enak banget. Buat kalian yang suka makanan Jepang, apakah kalian pernah nyoba yang namanya kare? Biasanya kare itu identiknya dengan sapi sama ayam, kare ayam. Tapi nggak dibikin chicken katsu kayak gini ya. Ini kalau ini chicken katsu, ini baru pertama kali, guys. Ini baru pertama kali aku makan chicken katsu, tapi ditambah dengan bumbu kare. Enak, guys. Berasa banget karenya. Karenya enak banget. Nah. Jadi buat teman-teman ketahui, kare itu ada bermacam-macam jenis kare gitu ya. Kare India, sebenarnya kare kalau nggak salah itu kan dari India gitu ya. Setahu saya sih, kare itu dari India. Tapi nggak tahu kenapa setelah kare itu sampai Jepang itu jadinya rasanya kayak gini. Ini enak, guys. Kalau kare yang dari India itu rasanya kayak kare-kare yang di Indonesia. Itu mirip-mirip. Tapi kalau kare di Jepang itu beda. Kalian harus cobain kare Jepang. Kare Jepang itu beda dengan kare yang ada di Indonesia atau di India gitu ya. Dan aku yakin kalian tahu kare itu berasal dari Jepang. Tapi sebenarnya menurut aku kare itu bukan dari Jepang. Itu dari India menurut aku. Koreksi kalau aku salah. Yakin serius enak, guys. Ora sia-sia nyoba sahur nang Family Mart, karena enak banget. Ini minyak, ini soba. Posisi lagi kencot banget panen. Posisi lagi lapar banget. Ora patut. Tapi sing enak banget karene. Gurih. Enak banget. Kalian mesti coba, yakin. Kalian kalau ke Jepang, kalian itu wajib datang ke Family Mart kayak gini. Cobain yang namanya Famichiki. Itu wah, enak banget, guys. Famichiki itu enak banget. Famichiki spicy chicken sama karenya. Karenya itu luar biasa. Selama aku di Jepang, kare yang pernah aku makan itu rata-rata paling enak
tak akui paling enak itu kare-kare di family mart kayak gini, di minimarket kayak gini. Itu karenya luar biasa enak. Termasuk ini enak banget guys. Kapan-kapan aku pingin beli ini lagi. Kalau lapar, pingin makan, nggak sempet masak gitu ya, aku mending cari kare ini aja. Mie sudah habis dan kare sudah habis, nyisa nasi sedikit. Wargen guys, orang kuat wetengku. Tuh, nyisa nasi sedikit banget. Dan ini sandal jepit. Ini sandal jepit. Ini swallow. Ini swallow. Kalau banyak teman-teman yang nanya, "Bang, itu sandal jepitnya itu beli di Jepang atau di Indonesia?" Ini aku bawa dari Indonesia ya. Ini sandal jepit ini udah 2 tahun lebih terpakai di sini, karena berhubung di sini ada musim dingin. Jadi pas musim dingin itu sandal-sandal swallow kayak gini, sandal jepit itu kebanyakan nggak kepake. Kalau musim dingin full, kalau keluar ruangan aku itu pakainya sepatu. Ini berhubung wis mandan anget, jadi aku pakainya sandal jepit. Wah, nggak dikasih tisu. Kalau solusi paling gampang kalau nggak makan kita nggak ada tisu itu pakai tangan. Yang penting resik, gampang bisuh kan. Orang nggak dikasih tisu, biasanya kan dikasih tisu. Ini nggak dikasih tisu guys. Minimarket di sini tuh parkirannya luas banget. Nih, saking luasnya, ini bisa buat parkir truk tronton, geng motor 100 motor, 20 motor, 30 motor itu bisa parkir di sini. Itu luas banget. Truk tronton, truk ekspedisi itu bisa parkir di sini. Emang disediain minimarket di Jepang kayak gini. Emang disediain buat apa ya? Orang-orang yang pingin sekedar mampir buat makanan terus jalan lagi, atau mampir buat istirahat gitu ya, istirahat buat tidur, mungkin kesel ngantuk nyetir bengi-bengi gitu, mampirnya di minimarket kayak gini terus tidur gitu. Dan bebas parkir gratis, alias gratis, nggak ada orang yang mungut parkir di minimarket kayak gini di Jepang. Itu gratis tanpa dipungut sepeser pun. Bahkan kalau kalian itu misalkan mampir ke minimarket kayak gini, naik mobil ke minimarket kayak gini, cuma berhenti pingin tidur atau pingin kencing, nggak usah beli, itu nggak masalah, nggak apa-apa guys, boleh aja, boleh. Ini udah selesai sahur kita di minimarket, udah selesai. Ini mau tak beresin. Jadi kalau di Jepang itu kita mesti tertib gitu ya, nggak bisa sembarangan kayak di Indonesia. Pergi ke minimarket gitu ya, makan, terus sampahnya itu ditinggalin gitu aja. Habis makan kayak gini terus ditinggal pulang, dicorna kayak ora oli guys. Nggak boleh ya, nggak boleh. Kita yang berada di Jepang itu ikut aturannya orang Jepang. Kita habis makan di minimarket kayak gini, itu dibuang di tong sampahnya minimarket. Yuk kita buang sampah dulu. Ini buat airnya, ini kan masih ada kuahnya, itu dipisahin di sini. Nah, gitu. Terus ini sampah, masuknya sampah Moerugomi. Ini ada 3 pilihan. Ini buat botol, ini buat botol kaleng, yang tadi itu buat air. Sisa makanan kayak gini, ini yang bisa dibakar, itu dimasukin di sini. Gampang ini guys.
buang sampah itu sebenarnya segampang ini ya. Tuh, segampang itu guys, tinggal dimasukin. Tapi kadang itu kebiasaan yang bikin kita males, yang bikin nggak mau buang sampah itu kebiasaan males gitu aja. Malesnya aja sebenarnya yang gede, ego malesnya aja yang besar gitu ya. Sebenarnya kalau dilakuin itu ya nggak seberat itu sih sebenarnya sih. Coba kalau di Indonesia minimarket kayak gini itu ada di Indonesia, itu sampah aku yakin itu pating neletek di mana-mana, pating neletek guys, di mana-mana di setiap sudut itu pasti ada sampah. Apalagi tempatnya enak kayak gini buat nongkrong. Yang di sini rata-rata itu orang pada numpang tidur ini. Iya, numpang tidur rata-rata. Alhamdulillah bisa sahur. Walaupun aku tadi nggak ngeliwat, aku lupa nggak ngeliwat ya. Sumpah ini sepi banget. Karena mobil liwat nih. Oh, ini ada mobil lewat, Hantan ayam. Alhamdulillah. Ih, ada mobil lewat lagi nih. Alhamdulillah. Mungkin ini udah jam orang-orang yang rumahnya jauh itu udah pada ada yang berangkat kerja gitu ya. Jadi udah mulai agak rame. Alhamdulillah kita udah nyampe di lokasi apartemen. Kita udah nyampe di apartemen dan kita mau lanjut tidur lagi karena sebentar lagi mungkin siang gitu ya, karena hari ini libur. Jadi kita pingin puas-puasin tidur. Nanti paling tidur lagi itu bangun sekitar jam 8 atau jam 9 gitu. Biasa guys, libur guys, di marem-marem nanek prai gue, di marem-marem nggo istirahat. Oke, jadi kayak gitu aja video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.